I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manga Wistoria yang udah lama kalian tunggu-tunggu. Dan seperti biasanya, karena rilisannya itu bahasa Inggris, jadi seperti biasa Mimin mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian translate. Karena jujur aja Mimin tuh nggak terlalu jago bahasa Inggrisnya. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Masih melanjutkan pembahasan sebelumnya, di mana naga misterius saat itu muncul. Kita diperlihatkan sosok naga yang sepertinya sangat menyeramkan. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, muncullah 3 orang di tempat itu yang tidak lain adalah Milia, Olgan, dan juga Nanaru. Dengan perlengkapan yang saat ini sedang mereka kenakan, seolah sesuatu yang sangat luar biasa pasti akan segera terjadi. Di momen ini, Will dan juga Rihanna yang melihat kejadian itu pun terus bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya udah terjadi di dalam tower ini. Ya intinya mereka berdua tuh penasaran apakah ada misi luar biasa atau mereka lah yang akan dihukum di tempat ini. Jadi 10 menit yang lalu, kita diperlihatkan Gilbert yang saat itu telah mengumpulkan beberapa pasukan dari faksi petir. Dia pun saat itu mengumumkan kepada semua anggotanya kalau hari ini adalah hari yang telah mereka semua tunggu. Dan ini adalah saatnya mereka untuk berpesta. Ngedengar ucapan kayak gitu dari sosok Gilbert, orang-orang yang ada di tempat itu pun udah bersiap juga. Tetapi di momen ini, kita diperlihatkan Rihanna yang saat itu merasa bingung tentang apa maksudnya pesta itu. Ngedengar ucapan kayak gitu dari Rihanna, Milia yang saat itu ada di samping Rihanna pun langsung ngejelasin kalau yang dimaksudkan Gilbert itu tidak lain adalah ekspedisi ruang bawah tanah. Rihanna yang ngedengar ucapan kayak gitu dari Milia pun langsung memahaminya. Tapi di momen ini, Milia juga mengungkapkan kepada Rihanna, kau jangan senang dulu, kau tidak boleh berharap kalau itu adalah permainan seperti taman bermain yang kau lakukan bersama dengan teman-teman sekolahmu ketika di akademi sebelumnya. Pesta yang akan kita lakukan ini adalah kegiatan besar-besaran, dan jika kau lemah, kau dipastikan akan langsung mati. Karena ini adalah pesta pertaruhan nyawa. Ngedengar ucapan kayak gitu dari sosok Milia, Rihanna pun saat itu merasa khawatir apakah kekuatannya itu udah cukup untuk ikut serta dalam penaklukan ini. Namun beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Gilbert yang saat itu mengatakan kepada semuanya dengan wajah yang sangat serius, dan untuk persiapan hari ini, kami akan melakukan latihan tempur dengan sangat keras. Jadi apapun yang kamu lakukan, jangan sampai ada yang gagal. Aku tidak menginginkan ada satupun orang dari sosok Magia Van der Zeo yang akan mengalami kegagalan. Ngedengar ucapan kayak gitu dari sosok Gilbert, Will pun langsung mengatakan, latihan tempur, apa itu sebenarnya? Apakah itu berarti kita akan bertarung satu sama lain? Ngedengar ucapan kayak gitu dari Will, Nanaru yang saat itu ada di samping Will pun langsung ngejelasin, itu tidak seperti itu. Kau hanya akan bertarung dengan sesosok penjaga. Ngedengar ucapan kayak gitu dari Nanaru, Will pun langsung memikirkan kejadian sebelumnya, di mana Will menaklukkan sesosok guardian saat ujian penerimaan menara. Dia pun terus mengatakan, apakah itu akan menjadi monster yang sama ketika kami melawannya di lantai pertama waktu itu. Tapi benar-benar ada keanehan di tempat ini. Jika dia mengatakan sesuatu dengan serius seperti itu, kurasa ada yang tidak beres. Beberapa saat setelah Will memikirkan itu, kita diperlihatkan Olgan yang saat itu mendekat sambil mengatakan, guardian yang dia maksudkan itu palingan hanya sesosok iblis seperti acara Bloom Festival waktu itu. Yang harus kalian semua lakukan adalah membuka segel party kalian
Dan dari kejadian itu akan muncul sesosok beast seperti Joktonia sebelumnya. Jangan bilang kalian tidak tahu ini. Setiap stratum lantai akan memiliki satu sebagai penjaga mereka. Ngedengar ucapan kayak gitu dari sosok Olgan, Rihanna pun saat itu langsung mengatakan, jadi setiap faksi akan menempati hingga lantai ke-6 dari ke-7 lantai dan seterusnya. Jika kau mengalahkan para penjaga untuk melanjutkannya, mereka akan menyebutmu lulus dalam ujian dan diizinkan memasuki domain. Mendengar ucapan seperti itu dari Rihanna, Olgan pun saat itu tersenyum dan memujinya sambil mengatakan, jadi kau tahu tentang hal itu juga ya? Sepertinya kalian Owen South tahu apa yang perlu kalian lakukan. Lagi pula, jika kamu berhasil menghancurkan penjaga di setiap lantai dan berhasil mencapai puncak menara, kau bahkan juga bisa menjadi kandidat untuk Magia Thunder selanjutnya. Tapi sejauh ini, kami hanya bisa mengalahkan para penjaga hingga lantai ke-30 aja. Dari kejadian ini juga terungkap bahwa Elfaria berhasil mencapai lantai 50 dan karena alasan itulah kemungkinan Elfaria bisa menjadi Magia Thunder karena kemampuannya yang melampaui para magi-magi yang lain di menara ini. Beberapa saat setelah penjelasan itu, tiba-tiba Will mengangkat tangannya dan bertanya kepada semua orang, "Permisi Tuan, jika saya boleh bertanya, kenapa para penjaga bisa keluar dari menara?" Mendengar ucapan seperti itu dari Will, Gilbert pun langsung ngerasa kesel banget dan ngejawabnya, "Itu pertanyaan yang sangat bodoh, Will. Aku akan menghukummu nanti karena telah membuang-buang waktu kita. Tapi karena kau telah bertanya kepadaku, sebagai ajudan yang sangat baik hati dari sosok Zeo, aku akan memberitahukan jawabannya kepada dirimu." Nah, jadi para penjaga adalah keinginan hidup dari ratu penyihir mereka yang tidak lain adalah Mercedes, yang juga merupakan orang yang telah menciptakan menara ini. Dialah yang telah mengukir panggilan hebat ke dalam menara yang menghasilkan para penjaga di setiap lantai. Itulah yang pernah diceritakan kepada Gilbert, dan karena itulah Gilbert pun menyampaikan itu kepada sosok Will. Sedangkan di dalam hatinya, Rihanna juga mengatakan, padahal dia baru saja mengatakan kalau dirinya itu bijaksana, tapi bahkan dia tidak tahu tentang itu. Dan Gilbert pun kemudian kembali melanjutkan perkataannya. Nah, jadi para penjaga adalah perisai yang sangat luar biasa yang akan melindungi para Magia Thunder kita juga. Mereka adalah hambatan tembok yang berdiri di antara setiap pendaki dengan hasrat untuk mencapai puncak menara. Jadi, apakah yang aku jawab ini sudah menjawab pertanyaanmu? Hei badut berkacamata, ucapnya dengan sangat kesal ke arah Will. Will yang ngedengar ucapan kayak gitu pun langsung ngejawab kalau dirinya mengerti dan mengucapkan terima kasih karena udah menjawab pertanyaannya. Di momen ini, Rihanna pun mengatakan di dalam hatinya, jadi para guardian-guardian ini sebenarnya merupakan bagian dari ratu penyihir Mercedes. Tapi jika menara itu menghasilkan para penjaga ini, apakah ada bedanya dengan ruang bawah tanah yang menghasilkan para monster? Mercedes adalah pelopor yang menguasai segala jenis sihir. Tidak ada keraguan. Tetapi apakah ini sesuatu yang bisa diciptakan oleh seorang penyihir biasa? Kurasa itu benar-benar sangat aneh. Tapi meskipun aku memikirkannya, jawabannya tetap tidak akan pernah muncul. Di momen ini, Rihanna pun saat itu langsung menanyakan, "Saya memiliki pertanyaan. Jika saya boleh bertanya, bagaimana sosok Magia Thunder pergi dan mendaki menara paling tinggi?" Ngedengar ucapan kayak gitu dari sosok Rihanna, orang-orang yang ada di tempat itu pun benar-benar terkejut, termasuk sosok Milia, Olgan, dan juga Nanaru, karena itu sepertinya merupakan pertanyaan yang telah mereka tunggu-tunggu. Di sini, Olgan pun menyampaikan bahwa para Magia Thunder memiliki kemampuan yang memungkinkan mereka untuk melakukan teleport ke tempat tertinggi itu. Dan jika mereka ingin beristirahat sejenak, mereka bisa turun ke lantai terbawah dan pergi ke lantai teratas dengan sangat cepat juga. Jadi mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka untuk menaklukkan lantai selanjutnya. Tidak hanya itu saja, Milia pun saat itu meneruskan apa yang dikatakan oleh Olgan itu, bahwa untuk Magia Thunder Zeo, Guilford, dan juga para ajudan-ajudan dari sosok Zeo bisa pergi ke tempat yang mereka inginkan juga. Ngedengar ucapan kayak gitu dari Milia, Nanaru juga membenarkannya karena itu adalah kemampuan yang tidak dimiliki oleh penyihir biasa.
Beberapa saat setelah kejadian itu, Olgan pun meneruskan perkataan dari kedua teman-temannya. Jadi sekarang ada yang ingin saya tanyakan kepada kalian. Ada apa dengan dua pertanyaan kalian itu? Aku benar-benar merasa sangat kebingungan. Ternyata alasan dirinya menunggu pertanyaan seperti itu dari sosok Rihanna karena dirinya udah mengetahui bahwa Will dan juga Rihanna akan menanyakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan Olgan pun saat itu melanjutkan perkataannya, ada banyak hal aneh yang terjadi belakangan ini. Dan saya maksud bukan hanya di Terminaria aja. Aku mulai berpikir aneh bahwa semuanya terjadi pada generasi kalian. Atau lebih tepatnya aku akan mengubah pertanyaanku, apa yang kalian inginkan dari kami? Di momen ini, Will dan Rihanna pun benar-benar sangat terkejut karena yang dimaksudkan oleh Olgan itu udah pasti berkaitan dengan mata-mata yang mereka lakukan. Dia pun mengingat perkataan dari Sarah Crowell yang saat itu pernah mengatakan, jangan tinggalkan perhatianmu terhadap siapapun. Ingatlah selalu ini, kalian tidak boleh memberitahukan ini kepada siapapun. William mengingat perkataan itu pun berkata di dalam hatinya, dia sepertinya sedang menginvestigasikan kami. Dia menyelidiki apakah kami juga terlibat dalam sesuatu yang sangat mencurigakan. Apakah kami telah melakukan tindakan mencurigakan? Sepertinya aku tidak merasakan apapun. Sedangkan Rihanna yang mendengar ucapan itu pun berkata di dalam hati, aku tidak bisa menghirup bau Beldors dari mereka semua. Jadi mereka bukanlah boneka dari sosok sebelumnya, tapi bisa saja mereka semua adalah seorang pembunuh. Mungkinkah setiap orang di lantai ini adalah musuh kami? Jika iya, apa yang harus kami lakukan? Dan beberapa saat setelah kejadian itu, situasi yang sangat menegangkan pun terjadi, di mana saat itu Olgan terus menatap ke arah sosok Rihanna, yang membuat Rihanna pun mulai merasa takut. Dia mulai merasakan keanehan yang terjadi di faksi petir ini. Episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya, dan see you!